Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Muradina, NIM 0101233147, semester 2, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan membahas tentang hadis dalam studi Islam. Pengertian hadis. Secara terminologi, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, dan berbicara. Baik, lanjut kita ke metode pemahaman hadis. Terdapat dua metode. Pertama, tekstual. Pemahaman terdapat materi hadis berdasarkan teks semata. Teknik interpretasi ini cenderung mengabaikan hadis atau asbab al-wurud. Tekniknya: 1. Bentuk kejelasan lafaz, 2. Susunan kalimat, 3. Frase dan klausa, 4. Gaya bahasa, 5. Dalalah atau petunjuk, 6. Makna kandungan lafaz atau hakiki maupun muzazi. Yang kedua, kontekstual. Pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbab al-wurud dihubungkan dengan konteks kekinian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode kontekstual: pertama, peristiwa yang terkait dengan urut-urut hadis. Yang kedua, kondisi yang dialami dan dihadapi oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau mengucapkan hadis atau pada saat melakukan amalan dilaksanakan oleh para sahabat. Selanjutnya, terdapat kedudukan hadis. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Selain kedudukan hadis, di sini juga terdapat fungsi hadis. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang terakhir, kesimpulan kajian hadis. Kajian hadis pada saat ini dapat dikatakan tidak memiliki karakteristik yang spesifik. Melihat banyaknya tema-tema kajian hadis yang menjadi diskusi para sarjana hadis saat ini. Namun secara positif, kajian hadis pada saat ini lebih memiliki variasi kajian. Kajian hadis tidak hanya berkutat pada wilayah kajian sosial, tetapi juga merambat pada wilayah lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan gender. Hal ini tidak lain karena seiring perkembangan waktu semakin bertambah juga kompleksitas permasalahan yang ada. Kajian hadis di Indonesia banyak membicarakan persoalan hukum. Tema hukum pada kajian hadis sendiri menunjukkan bahwa hari ini hadis tidak hanya dijadikan sebagai praktek keagamaan, tetapi merambat pada kebutuhan legitimasi untuk setiap aspek kehidupan, termasuk dalam persoalan sehari-hari, dan menjadi alat justifikasi bagi setiap tindakan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa popularitas kajian hadis di Indonesia semakin menguat seiring dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang berpegang teguh pada hadis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.